Arya juga ngebantuin Budi tuh buat ngecek kondisi mobil. Dan untungnya mobil itu gak kenapa-napa. Baru aja semua tas dimasukin tuh ke bagasi belakang. Dan semuanya udah mau masuk mobil nih. Tiba-tiba Bang, syuting. Ya udah. Ya, taruhin kamera ya. Jod, ayo syuting. Syuting KJM 6 ini. Lah, Ayo. tadi bukannya lu di situ, Bang? Apaan, gue baru dateng. Tadi itu di sini. Lah. Lah. Bang. Lu kemana dah? Jangan ngadi-ngadi, Bang. Lah. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kita bakal lanjut lagi nih ya. Setelah kemarin rumah gua disambangi oleh netizen-netizen yang gak sabaran ngupload ngupload part 5 kemarin, kita lanjut lagi ke part 6. Jadi di part kemarin itu, part 5, kita tahu nih siapa si sosok misterius itu sebenarnya. Nggak lain dan nggak bukan adalah Mang Didi, suaminya Biratna, yang ternyata adalah seorang pengkhianat, juga istrinya Gama nih, si Dewi. Tiba-tiba didatengin sosok Nita. Dan setelah didatengin sama sosok Nita ini, si Dewi langsung kerasukan. Dia berusaha buat nyekek lehernya sendiri. Nah, apakah keluarganya Gama bakal jadi sasarannya nih Ito juga? Terus Gama, Budi, sama Arya pergi nih ke rumahnya Mang Didi. Karena mereka tahu setelah dikasih tanda sama Budi itu di perutnya, Mang Didi pasti pulang nih ke rumah. Tapi pas sampai di rumahnya Mang Didi, mereka nggak nemuin orang itu. Orangnya udah keburu pergi lagi. Cuma mereka nemuin ada satu gelas kotor, kayak abis diisi darah sama tanah hitam. Terakhir, pas Gama sama Budi pergi ke rumahnya Arya tuh, yang karena si Arya ini mendadak nggak bisa dihubungin. Pas sampai di rumahnya Arya, yang jagain rumahnya Arya si Pak Ijo itu malah tidur di posnya. Dan pas mereka masuk ke dalam, itu rumahnya Arya sunyi banget. Baru mereka cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba kedengeran nih suaranya Kang Panjul yang minta-minta tolong. Dan di situ si Kang Panjul udah berdarah-darah, kayak yang habis berantem. Nah, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor. Gama, Yuni. Kang Panjul jalan sambil tertatih-tatih tuh ke Gama. Langsung aja si Gama keluar tuh dari kamarnya Pak Akbar. Nggak lupa dia ambil lagi tuh kain putih yang tadi udah dibentangin. Bodo amat lah sama bekas galian sama keramik yang hancur itu. Kang Panjul di situ mandi keringet. Darah di tangannya itu masih netes-netes. Kang Panjul bilang, Itu Gam, kasihan Gam, cepet. Yuni kayaknya mau sakaratul maut. Nafasnya sesak. Darah keluar banyak sekali dari mulutnya. Dan mulutnya itu gak mau nutup. Gama langsung jalan tuh ngikutin Kang Panjul ke kamar Kak Yuni. Sementara Budi, dia cuma diem aja tuh di ruang tengah. Ngeliat ke arah kamar Biratna sambil
Sambil jalan ke kamar Kak Yuni, diikutin sama si Meong Hideng itu, Gama bilang ke Budi, "Bud, cari yang lain." Kang Panjul yang kelihatan panik di situ nanya, "Gimana ini Gam? Buat nyadarin mereka semua." Arya, Bu Gina, Maela, sama Bu Yani masih tidur. Dan dari mulut mereka itu ngeluarin busa. Sambil coba buat memahami ilmu sirep ini, Gama minta tolong ke Kang Panjul buat ngebawain air minum yang banyak. Gak pakai lama, Kang Panjul langsung keluar kamar tuh. Dia pergi ke dapur. Gama terus aja tuh megangin gelang gengge yang ada di kantongnya. Dan dia taruh tuh kain putih yang tadi di deket kakinya Yuni. Gama perhatiin tuh mereka semua yang ada di kamar itu. Mulut Kak Yuni itu kebuka lebar. Jauh lebih lebar dari sebelumnya. Lendir yang nyatu sama darah itu terus-terusan keluar dari mulutnya. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba kedengaran suara bisikan nih di kupingnya Gama. Siga hidung jeng bodas, peting jeng berang, asin jeng amis, gitu oge bau jeng sengit Gam. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Suara itu Gama kenal. Itu suaranya Ki Langsamana. Dalam hati Gama bilang, "Oke, aku paham." Si Meong Hideng, si kucing hitam itu, awalnya cuma diem. Terus tiba-tiba dia ini jalan pelan-pelan sambil terpincang-pincang tuh ke ujung kasurnya Kak Yuni yang deket sama kepalanya. Itu kucing langsung masuk gitu aja tuh ke dalam kolong, kayak lagi nyari sesuatu. Dan gak lama, tiba-tiba kedengaran suara nih. Ada suara kaca jatuh dari kolong kasur itu. Pelan-pelan pakai kepalanya, si Meong Hideng itu ngedorong gelas dari kolong kasur itu. Langsung istighfar Gama di situ. Kenapa? Karena itu gelas sama persis kayak yang dia lihat di rumahnya Mang Didi. Gelas kotor kayak abis diisi tanah sama darah. Habis itu Kang Panjul masuk nih sambil ngebawain teko gede sama gelas. Dia bilang, Ini Gam, maaf lama. Tadi bantu Budi dulu ngeledah kamarnya Ratna. Sambil perbantangan supaya darahnya gak keluar terus. Sudah, biarin dulu itu Kang. Bantu aku minumin air ini ke mulut mereka. pelan-pelan Gama coba angkat tuh badannya Bu Gina. Dan di situ Gama paham betul kalau ini bukan ilmu sirap biasa yang dilakuin sama Niitoh ke keluarganya Arya. Niitoh ini pengen keluarganya Arya ini tidur berhari-hari. Dan pas mereka bangun nanti, mereka semua gak bakal ada yang tahu dan gak bakal ada yang sadar sama apa yang udah terjadi malam ini. Gama terus ngeluarin botol kecil dari Ki Dudui yang isinya itu minyak wangian. Terus ditempelin kan jari telunjuknya di mulut botol itu. Dan itu sumpah wangi banget. Kang Panjul aja sampai terheran-heran karena wangi itu belum pernah dia cium sebelumnya. Gama terus deketin telunjuknya dia yang udah dia kasih wangian tadi ke lubang hidungnya Bu Gina. Ciumin gini kan. Dan gak lama Bu Gina langsung melek gitu, langsung melotot. Matanya tuh merah sambil tangannya tuh ngepel kenceng banget. Abis itu Gama langsung minta tolong ke Kang Panjul buat minumin air yang tadi udah dia bawa ke mulutnya Ibu Gina. Budi udah ada di belakangnya Gama tuh sambil nundukin kepala. Kelihatan kaget juga pas ngeliat ke arah gelas kotor itu yang persis sama kayak di rumahnya Mang Didi. Habis itu Budi sama Kang Panjul nyoba buat bangunin yang lain. Bu Yani, Maela, sama Arya pakai wangiannya Gama tadi. Setelah coba dibangunin kayak gitu kan, dideketin telunjuknya ke hidung, mereka semua pun sadar. Yuni, sadar Yun. Kenapa ini Gam? Mulutnya gak bisa nutup lagi. Akbar pergi dijemput Didik dan Ratna. Sebelum Gama sama Budi datang, Bu. Innalillahi. Maela kaget ngelihat ke arah Yuni yang dimana badannya itu gak gerak sama sekali. Beliau terus ngusap-ngusap perutnya Kak Yuni itu. Dan Gama lihat dari tatapannya itu, Maela kayak lagi nginget-nginget sesuatu. Udah beberapa kali Gama coba buat deketin jari yang udah diolesin wewangian itu ke lubang hidungnya Kak Yuni. Tapi gak tahu kenapa itu gak ngefek buat Kak Yuni. Bukannya sadar badannya Kak Yuni itu cuma geter aja. Ngeliat yang kayak gitu, Gama sambil bisik-bisik ngomong ke Budi. Bud, Yuni sudah dibawa Niitoh jiwanya. Cuma raganya aja yang utuh. Bapak pergi kemana, Gam? Kembali Arya. Pak Akbar kembali ke kampung Jabang Mayit. Puluhan tahun ke belakang, gak mak sangka bakal keulang lagi dan menimpa keluarga kamu. Keadaan Yuni seperti ini
Sama halnya ketika nenekmu Sri meninggal. Bahkan ini jauh lebih parah. Habis itu Gama langsung jongkok dan dia ambil tuh gelas kotor bekas tanah sama darah yang ditemuin sama si Meong Hideng tadi. Pas diambil sama Gama dan ditunjukin ke Maela gelas itu, Maela langsung kayak melotot kaget gitu loh. Beliau bilang, celaka, mati. Mak yakin Yuni sudah minum isi gelas itu. Mak kira cuma ada di cerita. Karena Neira pernah cerita ke Mak kalau beliau juga nemuin gelas itu puluhan tahun ke belakang di dekat jasadnya nenek Sri, di kamar yang Yani sama Ageng tempati. Demi apapun isi kandungan dalam perutnya gak bakal selamat. Kemungkinan besar mati. abis Maela ngomong kayak gitu, mendadak satu isi ruangan itu hening. Mereka semua shock lah. Kalau bener isi kandungannya Kak Yuni itu udah gak bisa diselamatin lagi, berarti Nito menang dong. Dan ritual itu bakal tetap terjadi. Buat nenangin semua yang ada di kamar itu, Gama bilang, Ini belum berakhir. Sebelum Yuni ngembusin nafas yang terakhir, semua masih bisa diselamatkan. Tolong Gam, ini harus gimana lagi? Ibu udah gak peduli sama kepergian Akbar. Asal Yuni bisa sadar lagi. Kasihan kandungannya Gam. Jangan sampai Yuni menanggung akibat gara-gara ulah bapaknya itu. Ini karena kepergian Akbar juga ke kampung jaga mayit itu. Kali ini tidak ada pilihan sama sekali. Kalau ritual itu terjadi, mungkin kampung jamaah mayit akan terus ada. Dan gangguan itu ke keluarga kalian tidak akan berhenti. Bisa jadi akan ada kehamilan dari keluarga kalian yang harus jadi tumbal selanjutnya karena ulah Ambar, Ageng, dan Akbar. Gam, kita harus balik ke kampung itu sebelum ritual itu dimulai. Tolong keluarga aku, Gam. Yuni dan aku nggak tahu apa-apa. Bu Gina bingung lah di situ kan, karena selama dia ngurus Pak Akbar yang lagi sakit dan juga sebagai istrinya, dia ini nggak pernah tahu soal Pak Akbar yang ngubur sesuatu di bawah kasurnya dan soal gelas kotor yang ada di kolong kasurnya Kak Yuni. Tapi gue paham sih kenapa Bu Gina bisa nggak tahu. Ya karena Pak Akbar dapat bantuan dari Biratna sama Mang Didi yang ngebantuin dia buat ngelakuin semua itu. Itulah kenapa mereka bisa gampang ngelabuin Bu Gina sama Arya. Maela terus ngeluarin lagi tuh kertas lusuh dari kantong bajunya. Tangannya gemeteran tuh kan sambil ngeliat ke kertas itu. Beliau bilang, Antara malam ini atau malam besok, hitungan tahun, bulan dan tanggalnya sama persis seperti waktu nenek Sri meninggal. Ini coretan yang dulu Neirah titipin ke emak. Puluhan tahun mak simpan, baru malam ini terbukti benar. Tolong Gama, Budi, selamatkan kampung kami. Sudah puluhan tahun orang-orang datang untuk menggugurkan kandungan dan kami yang selalu kena akibat perbuatan mereka. Termasuk keluarga tidak bersalah ini. Amanah hidup mak cuma sampai di sini. Kalau harus mati untuk ngejaga Yuni, mak sudah siap. Supaya mak mati dengan tenang. habis ngedengar Maela ngomong kayak gitu, Bu Gina sama Arya cuma bisa pasrah. Dan sekarang nafasnya Yuni ini makin kencang, masih dengan mulut yang nganga. Gama bilang, Memang tidak ada pilihan lain buat aku dan Budi. Kita harus balik ke desa Rangkaspuna. Kita berangkat sekarang juga. Gak mungkin aku biarin keluarga kalian kayak gini. Terlebih, ada urusan pribadi aku sama Nito yang harus aku selesaikan. aku ikut Gam. Arya, jangan sampai anak ibu hilang semua. Gak apa-apa Bu, gak mungkin Arya biarin Kak Yuni kayak gitu. Lagian aku dan Kak Yuni gak salah apa-apa. Cuma nerima akibat dari ulah bapak saja. 2 tahun setelah dari kampung itu, ternyata para pengkhianatnya ada di rumah ini. Ngedenger Arya ngomong gitu, Budi tepok tuh pundak kayak Arya berkali-kali kan. Tanda bangga gitu loh sama sikapnya Arya. Dan ya Bu Gina cuma bisa pasrah di situ. Abis itu Bu Yani ngasih kertas nih ke Arya. Kertas yang isinya itu alamat. Yang kayaknya tempat dari mana Nita itu berasal. Arya ambil kertas itu,
Dan dia lihat nih ke bagian alamatnya. Gama lihat dahinya Arya pas ngebaca kertas itu langsung mengkerut kayak gini. Kayak lagi nginget-nginget sesuatu. Ayo Gam, udah gak ada waktu lagi. Semuanya udah kita tahu. Percuma juga, Yuni gak bakal sadar. Anehnya, tiba-tiba Gama ngeliat nih dari arah luar kamar. Si Paijo yang jagain rumahnya Arya udah jalan tuh pelan-pelan ke arah kamar Yuni. Padahal Gama sama Budi belum nyadarin dia tuh dari tadi. Paijo bilang, Bu, maaf. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba tidur pulas di pos. Bangun-bangun, udah ada laki-laki seumuran bapak di depan. Katanya mau ke Arya. Namanya Idim. Itu Mbah Idim. Suruh masuk cepat. Baik, baik. Aneh aja. Bertamu sudah hampir jam 1:30 malam. habis itu si Paijo balik badan dan jalan tuh keluar. Cuma belum jauh jalan udah kelihatan tuh Mang Idim papasan sama Paijo. Yang artinya dia maksa masuk tuh ke dalam rumah dan langsung jalan tuh ke kamar Kak Yuni. Itu ngebuat semua orang termasuk Mak Ella sama Kang Panjul kebingungan. Kenapa sebenarnya? Mang Idim bilang, Cepat pergi bawa ini. Di dalam ada salin dan botol. Cepat ke kampung cabang mayit. Biar Amang yang jaga Yuni di sini. Ki Dudui jaga Dewi di rumah. Bawa juga Mak Ella. Beliau adalah saksi kunci masa lalu tentang ritual di kampung cabang mayit yang pernah terjadi dulu. Termasuk cari tahu siapa Nita sebenarnya. Dewi gimana, Mang? Tidak beda jauh dengan Yuni. Masih tergeletak dan lagi tidur. Tapi sudah tidak ada pengaruh Nito. Sebentar lagi bakal sadar. Baik, Mak ikut balik ke kampung. Tapi Yani di sini saja. Biar tidak jadi bahan bulan-bulanan warga kampung. Banu sudah dalam perjalanan. Akan sampai pagi atau siang. Jul, jaga Banu. Dia belum tahu kalau Akbar, Didik, dan Ratna pergi ke sana. Baik, Bu. Jangan khawatir. Urusan di tanah kelahiran saya, sekalipun mati untuk melindungi keluarga Bu Yani dan Bu Gina, Panjul rela. habis itu Mang Idim coba buat ngecek keadaannya Kak Yuni. Dan sama kayak analisa Gama tadi, Kak Yuni ini udah tinggal jasadnya doang. Isinya itu udah nggak ada. Arya, Mak Ella, sama Kang Panjul langsung pada siap-siap tuh. Pada nyiapin isi tas masing-masing. Dan pas lagi siap-siap itu, Mak Ella sempetin buat meluk Bu Yani sama Bu Gina. Dan beliau bilang, Maafkan Mak ya. Kalau Mak tidak kembali, berarti tugas Mak sudah selesai. Meneruskan amanah Nyi Irah, menjaga keluarga kalian. habis itu Gama jalan duluan nih sama Budi sama Mang Idim ke depan rumah. Sambil nunggu Arya, Kang Panjul, dan Mak Ella selesai siap-siap. Di depan rumah, Mang Idim bilang ke Gama, Pesan Ki Dudui cuma satu buat kalian berdua. Apa, Mang? Siapapun yang mengganggu perjalanan kalian, dan ketika sampai di desa itu, tidak ada pilihan lain. Habisi saja. Mereka tidak akan tinggal diam. Apalagi menyerah begitu saja buat menghabisi kalian berdua. Ingat itu. habis ngomong gitu, Mang Idim langsung balik badan dan dia jalan tuh ke arah Mak Ella sama Kang Panjul. Gak tahu apa yang mereka omongin, tapi Gama lihat Kang Panjul sama Mak Ella ini cuma ngangguk-ngangguk aja. Bahkan Mang Idim sampai nepok-nepok pundaknya Kang Panjul berkali-kali. Si Budi terus inisiatif nih buat ngecek mobilnya Arya. Soalnya dia yakin kalau Pak Akbar sama Mang Didi ini bukan orang yang bodoh. Takutnya mobil itu udah disabotase sama mereka. Arya juga ngebantuin Budi tuh buat ngecek kondisi mobil dan untungnya mobil itu nggak kenapa-napa. Baru aja semua tas dimasukin tuh ke bagasi belakang dan semuanya udah mau masuk mobil nih. Tiba-tiba kedengeran suara teriak dari dalam rumah. Kak Yuni teriak kenceng banget. Mang Idim langsung lari tuh masuk lagi ke dalam rumah sambil teriak nyuruh Gama buat cepet-cepet pergi. Nggak pakai lama, Gama sama yang lainnya langsung masuk tuh ke dalam mobil dan Arya langsung tancap gas pergi dari situ. Jalanan di jam segitu ya, jam-jam menuju pagi, kosong lompong lah udah pasti. Dan gak jauh dari rumahnya Arya, gak sengaja Gama ngeliat nih dari spion sebelah kiri. Di situ dia ngeliat ada si laki-laki bersarung itu lagi naikin Vespa tuanya, lagi berhenti. Laki-laki itu cuma senyum sambil ngeliatin ke arah mobilnya Arya dan itu bikin Gama jadi makin penasaran. Siapa laki-laki ini sebenarnya?
Lanjut lagi perjalanan tuh. Arya sama Gama sepakat nih buat gantian nyetir kalau nanti udah masuk waktu subuh. Budi duduk di belakang tuh sama Maela sama Kang Panjul. Dengan santainya Budi turunin itu kaca mobil kan. Tet. Terus dibakar rokok. Nah tiba-tiba masuk pesan nih ke HP-nya Gama dari Bu Mulyani. Dia kasih HP-nya itu ke Budi buat dia baca. Isinya kurang lebih kayak gini. Gam, Ki Dudu itu pesan ke ibu. Jangan cemasin keadaan Dewi. Semuanya bakal baik-baik aja. Ki Duduy bilang juga buat beresin semua. Tidak ada aturan kali ini. Bilangin juga ke Budi. Ibu juga gak paham maksud Ki Duduy. Cuma disuruh nyampein itu aja. Memang harusnya kayak gitu, Gam. Mak kira dari dulu hari ini gak bakal terjadi. Mak datang cuma mau ngasih kabar kalau Ni Itoh tidak ada di kampung. Takutnya datang ke rumah Arya. Dan ternyata benar. Ini yang terjadi. Kita lihat di sana, ritual itu seperti apa, Mak. Sayang, waktunya cuma sebentar. Gama belum tahu kondisi kampung setelah 2 tahun terakhir itu seperti apa. Pasti jauh berbeda dari waktu itu. Sama kayak urusan di kota ini, Gam. Urusan di kampung, Gama dan Budi nggak perlu khawatir. Kalau bingung mau ngomong apa, biar Golok yang buka jalan buat kalian berdua. Akang mau kasih tahu Banu dulu, tapi nomornya belum aktif. Gama sama yang lainnya baru aja nih ngelewatin terminal tempat dimana dulu Arya naik bus tuh pas mau ke Desa Rangkaspuna buat yang pertama kali. Nah pas lagi pada bengong gitu, tiba-tiba Kang Panjul ngomong. Banu belum ada kabar juga ini, Mak. Pagi Kang Banu pasti udah sampai terminal. Kirim aja pesan. Semoga sebelum masuk kampung, pesan itu dibaca sama dia. Karena di kampung bakalan susah sinyal. Seharusnya Banu gak nambah keruh masalah ini. Tapi kehilangan janin buat yang ketiga kali, wajar dia kayak begitu. Mau gimana juga, dia adalah darah daging Ageng, sama seperti Arya. Pastikan saja Jul, minimal Banu tahu kalau Akbar sudah ada di kampung itu. Gama cuma melamun aja gitu kan. Sambil mikirin tentang Desa Rangkaspuna itu. Dan masalahnya si Arya ini. Apalagi tadi dia gak sempet pamitan sama sekali sama Ki Duduy. Dan juga gak sempet nengokin keadaan istrinya tuh si Dewi. Sabar, Dewi dan keluarga kita bakal baik-baik aja. Kalau terjadi 1-2 hal, akan aku bakar kampung itu. Dan akan aku bawa keliling kampung mayatnya Nito. Pegang ucapanku. Tidak ada aturan apapun lagi. Turuti kata-kataku supaya kita semua selamat. Budi cuma ngangguk-ngangguk aja di situ. Dan di sampingnya Budi, Maela udah tidur lelap tuh. Pakai kain ijo buat nutupin kepalanya. Udah hampir 3 jam perjalanan tuh ke arah timur. Mereka sempetin buat berhenti sebentar nih di masjid pinggir jalan. Soalnya udah masuk waktu subuh. Kelar sholat, Arya, Budi, sama Kang Manjul langsung bakar rokok tuh di dekat mobil. Muka mereka-mereka itu kelihatan pada cemas semua. Dan Arya udah kelihatan capek banget. Maela, Gama lihat masih tidur tuh di dalam mobil. Ya maklum lah kan, beliau udah tua. Mungkin kecapean banget. Nah, Arya bilang. Alamat yang dikasih Bu Yani, 2 jam lagi kita bakal lewatin, Gam. Budi dan Kang Panjul udah tahu dan nebak kalau ini alamat Nita. Aku juga ingat waktu itu, Nita naik bus dari alamat ini 2 tahun yang lalu. Apa ya kaitannya sama Bapak? Kalau emang ada kaitannya, cepat atau lambat kita bakal sama-sama tahu. Udah, kamu tidur aja. Nanti kalau udah sampai di alamat itu, aku bangunin. Tadi Bu Gina udah kirim pesan ke Arya. Keadaan Yuni gak ada perubahan sama sekali. Masih tetap kayak gitu. Nito juga pasti bakal nyiapin semuanya buat nyambut kita, Bud. Kamu istirahat dulu aja. Biar nanti aku gantian sama Arya. Aku belum ngantuk. Mobil itu terus jalan tuh ke arah timur. Budi, Arya, Maela, sama Kang Panjul udah pada merem semua. Tinggal Gama nih masih melek kan, masih konsen tuh nyetir. Pelan-pelan, matahari udah mulai muncul. Nggak tahu tuh udah berapa mobil yang dia salip. Dan nggak terasa udah hampir jam 8 pagi. Gama udah nyetir kurang lebih 3 jam. Tapi masih belum ada kabar nih dari rumah Arya ataupun rumahnya Umi Esi. Karena penasaran, Gama ambil tuh HP-nya.
Dia coba telepon Bu Mulyani. Telepon tuh kan, tut, 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 krek, diangkat. Assalamualaikum Bu, gimana kondisi Dewi? Waalaikumsalam, Gam. Tunggu, bentar tunggu. Gama, ini kakek. Kek, Dewi gimana? Ini Gama sore mungkin bakal sampai di Desa Rangkaspuna. Pesan semalam dari Bu Mulyani sudah Gama baca juga. Keadaannya tidak membaik, tapi tidak terlalu buruk. Dewi masih belum sadar. Celah di badannya akibat sinita itu membuka sedikit rongga-rongga buat makhluk kiriman itu masuk. Tapi tenang, selama kakek di sini mungkin aman. Pastikan saja semuanya selesai di sana dan Dewi akan sadar. Sebentar lagi mereka mau sampai nih di tempat di mana Nita mau naik bus ke Desa Rangkaspuna yang awal-awal itu. Beberapa kali juga kedengeran nih suara notifikasi di HP-nya Arya, membuat dia kebangun. Arya bacalah pesan yang masuk itu kan. Dan ternyata itu dari Bu Gina yang bilang kalau sekarang mulutnya Kak Yuni yang tadinya nganga udah nutup. Tapi beliau belum berani nih manggil bidan kandungan buat ngecek. Dan juga Mang Idim masih jaga di rumah. Abis baca itu pesan, Arya langsung melatihin ke arah jalan dan dia ngeliat tuh ke salah satu bus yang lagi berhenti. Di situ dia langsung bilang, Gam, aku inget Nita waktu itu naik dari situ. Budi, Maela sama Kang Panjul langsung kebangun gara-gara ngedenger Arya ngomong kayak gitu. Setelah bus itu jalan, Gama langsung pinggirin mobil tuh. Berhenti di depan salah satu warung yang udah ada beberapa penumpang juga tuh yang lagi nunggu bus. Kelar parkir, Gama langsung ajak Arya sama Budi buat turun. Dan turunlah tuh mereka bertiga. Mereka bertiga langsung jalan tuh ke warung itu. Dan Gama ambil fotonya Nita dari dalam kantongnya. Terus dia nanya ke si ibu warung. Assalamualaikum Bu, maaf mau nanya. Ya Mas, mau tanya jalan ya? Oh bukan Bu, saya nyari alamat saudara. Katanya pernah naik bus di sini. Ini fotonya. Kan kalau tempat begini biasanya jadi patokan nyari alamat ya Bu. Terakhir Mbak ini 1 tahun lalu apa lupa ya Ibu. Tapi emang pernah lihat. Beberapa kali juga. Coba Ibu ingat-ingat lagi. Memang saudara saya ini sering banget naik bus dari sini Bu. Selagi ibu itu mikir, Arya ambil tuh banyak air minum buat di perjalanan nanti. Dan juga di belakang si ibu warung itu ada si bapak warung yang mungkin itu suaminya lagi ngeberesin barang-barang. Arya merhatiin aja. Sementara Budi sama Kang Panjul lagi ngerokok tuh di luar. Ibu warung itu bilang lagi, Lupa Ibu sama perempuan ini. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Makasih. Coba saya lihat Mas. Siapa tahu naik busnya suka malam. Kalau malam, si ibu emang pulang ke rumah. Dan saya yang jaga di sini. dilihatlah foto si Nita itu sama si bapak warung itu kan. Gama sama Arya nunggu sambil harap-harap cemas tuh. Mudah-mudahan si bapak warung ini bisa ngasih informasi yang berguna. Gak lama kemudian, si bapak warung ini bilang, Oh ini. Kalau ini bapak ingat. Tapi gak tahu siapa namanya. Ini loh Bu. Semalam beli minum juga. Tapi jam berapa ya? Lupa. Jam 1 atau jam 2 gitu. Gak naik bus mas malam. Malah naik mobil pribadi gitu. Ke timur sana. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak. Memang, saudara saya katanya mau perjalanan ke timur. terpaksa Gama bohong supaya si bapak sama ibu warung ini gak curiga. Habis itu mereka berdua pamit dan gak lupa Arya bayar dulu tuh minuman sama makanan yang tadi dia ambil. Masuk lagi ke dalam mobil, Arya sama Gama ngambil kesimpulan kalau sosok Nita ini bukan cuma ada kaitannya sama Akbar, tapi dia berperan penting buat bapaknya Arya itu. Siapa dia? Gama mesti cari tahu dari mulutnya Mang Didi, Biratna ataupun Niito. Cepat atau lambat pasti kejawab. Di situ Arya ngegantiin Gama nyetir. Giliran si Gama sekarang yang tidur. Karena dari subuh sampai siang itu dia full nyetir. Perjalanan ke desa Rangkaspuna itu tinggal setengahnya lagi. Sebelum tidur dia kasih tuh HP-nya ke Budi buat mantau situasi. Jul, kamu kondisikan kampung dari sekarang. Supaya nanti pas kita sampai, sudah ada yang jemput kita semua.
Perasaan mak gak enak. Kata-katanya Maela itu yang Gama terakhir dengar sebelum akhirnya dia tidur. Gam, bangun. Udah sampai. Semua udah siap. Ini di garasi bekas mobil Pak Ageng dulu disimpan. Pas Gama melek, yang dilihat itu pohon-pohon gede. Dan ternyata itu udah jam 5 sore. Habis itu Gama turun dari mobil dan dia lihat kalau tinggal dia doang nih sama Arya di situ. Arya ngejelasin kalau tadi Kang Panjul sama Maela udah pergi duluan ke rumahnya Pak Ageng. Sementara Budi, dia nggak mau naik motor. Dia lebih milih buat jalan kaki. Dan sekarang nggak tahu dia di mana tuh. Udah masuk ke dalam hutan gitu aja. Dalam hati, Gama tahu betul kalau tujuannya Budi ini bukan rumah Pak Ageng, tapi rumahnya Nito yang ada di ujung kampung. Habis itu, Gama ambil tas. Dan dia baca tuh semua pesan terakhir yang masuk ke HP-nya tentang kondisi Dewi yang masih belum sadar juga. Yuni pun sama, malah makin parah keadaannya. Kelar baca itu pesan, Gama langsung pergi tuh ke arah motor yang emang sengaja udah disiapin sama orang-orang kepercayaannya Kang Panjul. Arya naikin itu motornya di depan, Gama duduk di belakang, dibonceng. Dan gak pakai lama, mereka langsung tancap gas tuh ke desa Rangkaspuna. Belum lama ibu telepon. Kak Yuni malah teriak-teriak. Tapi masih ada Mbak Idim di rumah. Keadaan material dari pagi. Banyak belatung di kantor, Gam. Gama cuma diem aja di situ ngedenger kata-katanya Arya barusan. Sambil itu motor terus gerak ke jalan utama menuju ke desa Rangkaspuna. Mereka sekarang udah ngelewatin tanah merah. Dan udah ngelewatin juga satu turunan curam dan satu tanjakan terjal. Yang Arya pernah lewatin juga tuh. Pas pertama kali datang ke desa Rangkaspuna yang diboncengin sama Kang Basir. Terus mereka jalan sampai akhirnya mereka ngelewatin percabangan nih. Ada yang lurus, ada yang belok. Di tengah-tengahnya itu ada satu pohon gede. Arya ambil jalan yang lurus tuh. Karena kalau dia ambil yang belok, kalian tahu lah, itu jalan kemana. Lanjut jalan tuh, kanan kiri hutan. Dan Gama denger, dari dalam hutan itu, suara tangisan bayi. Seolah-olah nyambut Gama. Dan Arya juga teriak di situ. Dia bilang kalau dia ngedenger suara tangisan bayi juga. Gak lama dari situ, mereka papasan nih sama dua orang warga kampung. Mereka kayak keheranan gitu loh ngelihat Arya sama Gama. Arya bodo amat lah, dia makin gas itu motor. Dan akhirnya mulai kelihatan nih rumah-rumah warga. Pas banget udah masuk waktu maghrib. Yang anehnya pas masuk ke desa itu, Gama lihat pintu-pintu rumah warga itu udah pada ketutup semua. Dan dia nggak nemuin satu pun warga lainnya di luar. Kecuali dua warga yang tadi. Arya langsung belokin motornya tuh ke arah salah satu rumah yang paling gede di desa itu. Yaitu rumahnya Pak Ageng. Kelihatan rumah itu udah nggak keurus. Rumput-rumputnya udah pada tinggi-tinggi. Dan di halamannya itu udah keparkir satu motor. Yang dipakai sama Kang Panjul dan Maela. Hari udah mulai gelap tuh. Gama sama Arya langsung parkir itu motor dan mereka turun. Pintu rumah Pak Ageng itu udah kebuka lebar. Dan tas yang dibawa sama Kang Panjul dan Maela udah digeletakin gitu aja tuh di depan pintu. Arya langsung lari masuk ke dalam rumah. Disusul sama Gama yang merhatiin sekitaran rumah. Nah, pas lagi merhatiin ke sekitaran gitu kan, Gama bilang dalam hati, ada yang datang duluan selain Banu. Kenapa Gama bisa bilang gitu? Karena dia ngeliat asbak di teras depan itu. Udah ada dua puntung rokok. Dan ada bekas langkah kaki yang gak pakai sendal. Ada sisa tanahnya tuh di dekat kursi. Gak lama, tiba-tiba Arya teriak nih dari dalam rumah. Gama! Gama langsung masuk lah. Karena dia udah ngerasain ada sesuatu yang gak beres dalam rumah itu. Di dalam, itu rumah kotor banget. Dan udah kelihatan Arya, Maela, sama Kang Panjul lagi ngelilingin satu orang yang kayak lagi tidur di atas meja makan. Kang Panjul bilang, Banu, Gam, sudah tidak sadar, tapi masih hidup. Ini anaknya Bu Yani, anak pertamanya. Bawa ke sini, Jul. Cepat. pas Kang Panjul angkat kepalanya Banu, wah keluar darah tuh dari mulutnya. Bagian pipi sama bibirnya Banu itu juga memar-memar. Ini orang kayaknya habis berantem atau enggak dia dipukulin. Langsung Kang Panjul bawa si Banu itu ke kamar Maela. Dan gak lama si Banu ini sadar. Maela langsung kasih dia minum. Dan di situ Banu teriak. Kang Panjul langsung nanya di situ. Siapa Banu yang udah ngelakuin ini? Cepet jawab. Didi datang, Mang.
Terus aku udah keliling kampung. Aku kaget mereka tiba-tiba ada di kampung ini. Kata Didi, Akbar juga ada di sini. Kang Banu, mereka mungkin masuk ke dalam kamarnya Bu Yani. Arya lihat kebuka pintunya. Aku pikir cuma bapak aja pengkhianat yang udah banyak merugikan warga kampung, termasuk keluarganya sendiri. Pengkhianat lain, ternyata adiknya sendiri, bapak kamu Arya. 2 tahun lalu, kamu hampir mati di sini. Dan sekarang, kenapa balik lagi? Aku hampir mati dibunuh Didi. Dia kayak lagi nyari sesuatu di rumah ini. Gama ngelihat salah satu kamar paling gede di rumah itu. Pintunya udah kebuka lebar. Bahkan pas Arya tadi nyalain cetek lampu satu persatu, bekas kaki yang ada di teras depan itu ngarah ke kamar paling depan, ke kamar yang luas itu. Ada ritual yang harus kita putus, Banu, supaya Yuni di rumah selamat kandungannya. Juga supaya kutukan ini berhenti menimpa kamu dan keluarga kamu. Ini penting. Tolong percayakan ke saya. Saya juga punya urusan pribadi sama Nito. Abis Gama ngomong kayak gitu, Kang Panjul tiba-tiba keluar kamar. Karena di depan rumah udah ada warga nih yang datang dan manggil-manggil nama Kang Panjul. Maela terus jalan ke jendela tuh. Beliau ngintip sambil bilang, tenang aja, itu Sodikin sama Mail. Orang kepercayaannya Kang Panjul, cuma mau ngambil motor aja. Gak lama, Kang Panjul balik lagi tuh ke kamar dan beliau ngejelasin keadaan kampung. Jadi, sejak Kang Panjul ini pergi ke rumahnya Arya, warga-warga gak ada tuh yang berani keluar malam. Apalagi ngelewatin hutan. Udah sering tuh mereka dapet teror dari suara tangisan bayi dan sosok perempuan. Bahkan beberapa warga ngeliat langsung sosok bayangan hitam itu. Jadi gak akan ada warga yang datang, Kang. Malam ini mungkin gak ada, tapi gak tahu besok pagi atau malam. Kita tunggu Budi kembali, sambil nunggu supaya kondisinya Banu agak membaik. Lukanya lumayan parah. Aku minta semuanya dengar perintahku, buat kali ini aja. Demi keluarga kalian, paham? Baik, Gam. Tapi aku belum paham apa yang Didik ambil di kamarnya ibu. Gama belum bisa jawab pertanyaannya Banu itu. Dia terus pergi ngejamak sholat maghrib sama Isya tuh. Di kamar yang dulu Arya tempatin. Habis sholat itu, dia duduk lah tuh di meja makan. Sambil mikir nih. Apa yang selanjutnya mau dilakuin sama Mang Didi? Maela nggak ngomong apa-apaan di situ. Beliau cuma nyuguhin 1 gelas teh hangat aja tuh buat Gama. Sementara Kang Panjul dari tadi udah sibuk tuh keliling rumah buat mastiin keadaan aman. Apalagi sinyal udah nggak ada nih. Udah nggak bisa dapat kabar lagi dari Mang Idim ataupun Ki Duduy. Abis keliling rumah dan mastiin kalau udah aman, Kang Panjul istirahat sebentar. Dia duduk di sebelahnya Arya, terus bakar rokok. Dan dia bilang, keadaan rumah aman sampai jam segini. Banu juga udah mulai membaik. Dijagain terus sama Maela. Tapi mulutnya ngeluarin darah terus. Harusnya ada yang mau Akbar bawa dan cari di rumah ini. Sampai Didi ngajar Banu. Semoga ritual itu bukan malam ini. Aku masih nunggu Budi dulu. Baru habis itu gerak. Tapi ingat Kang, jaga Arya, Maela, dan Banu. Mereka harus selamat. Kang Panjul cuma ngangguk-ngangguk aja tuh ngedengar kata-katanya Gama. Habis itu dia matiin rokok tuh di asbak. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba pintu depan itu ada yang dobrak. Bak! Dan lampu, des! Mati semua. Sontak Kang Panjul langsung narik goloknya itu dan nanya, siapa? Gama yang kaget, ikutan teriak juga. Budi di situ gerak cepet bang, mukanya udah keringetan. Si Budi ini udah kayak orang yang panik. Dia nanya, Banu mana Banu? Ini bahaya ini. Di situ Budi langsung lari ke kamarnya Maela. Diikutin sama Gama dan Kang Panjul. Maela, Arya sama Kang Banu juga langsung kaget tuh. Pas ngeliat si Budi yang masuk kamar udah ngos-ngosan sama udah keringetan. Gama bilang, kenapa Bud? Banu, apa yang mereka cari dan incar di kamarnya Ageng? Cepat bilang. Kain hitam di bawah lemari yang ibu simpan. Katanya
jangan pernah dibuka siapapun. Isinya silsilah keluarga kakek Ambar aja, atau mungkin ada yang lain. Setelah bapak meninggal, disimpan di situ. Budi, siapa aja yang ada di sana? Budi ngejelasin kalau bener kain hitam yang tadi Banu bilang itu sesuai sama kata-katanya Pak Akbar yang Budi dengerin di rumahnya Nyi Itoh itu. Dan itu benda penting. Pak Akbar sama Mang Didi lagi nyari kain itu. Karena itu kain adalah syarat terakhir ritualnya Nyi Itoh. Budi bilang kalau sebentar lagi Mang Didi ini datang ke rumahnya Pak Ageng. Kita semua harus sembunyi. Matiin semua lampu. Banu, tetap dalam kondisi awal. Kayak tadi sore. Didi ngaku udah ngabisin Banu. Dia bakal sampai sebentar lagi. Semuanya siap-siap. Jangan ada yang gerak kecuali aku. Masih banyak rahasia yang belum keluar dari mulutnya. Arya sama Kang Panjul yang udah paham sama kata-katanya Budi langsung mapah tuh badan si Banu, ngebawa dia balik lagi ke meja makan. Sampai di meja makan, Budi itu nggak ada lembut-lembutnya. Darah yang keluar dari mulutnya Banu digituin. Jadi bekas darah itu ada lagi gitu loh. Supaya si Mang Didi nggak curiga nanti. Maela, Kang Panjul, sama Arya tetap di kamar ini. Pintunya buka aja kayak tadi. Aku sama Budi di kamar sebelah. Abis ngomong gitu, Budi langsung matiin lampu terakhir tuh di kamarnya Maela. Suasana rumah makin tegang. Dan sebelum Gama masuk ke dalam kamar, dia kasih pesan terakhir buat Banu. Banu, percaya sama saya. Jangan omongin tentang kain itu sama Didi atau siapapun nanti yang datang nyamperin kamu. Kamu akan selamat. Paham? Baik, Gam. Tolong keluargaku dan Arya ya. Abis itu Banu langsung nempatin kepalanya di posisi awal kayak gini. Kayak tadi sore. Dan Gama langsung masuk ke kamar yang dulu Arya tempatin. Diikutin sama si Meong Hideng. Si kucing hitam itu. Yang gak tahu dari mana, tahu-tahu udah ada aja. Rumah itu sekarang hening dan gelap. Kalau nanti si Mang Didi masuk, dia gak bakal nyangka. Kalau udah ada Gama dan yang lainnya di situ. Sambil bisik-bisik, Budi ngomong ke Gama. Dita, Ratna, udah ada di ujung kampung. Ritual gila itu udah mau dimulai. Nyawa Yuni dipertaruhkan. Dan ada masa lalu yang jauh lebih keji. Yang belum aku tahu, Gam. Dan ini penting banget. Satu-satu, Bud. Jangan langsung bunuh Didi. Kita harus tahu semuanya dulu. Tergantung situasi, Gam. Udah hampir 5 menitan, Banu duduk di kursi meja makan itu. Dengan posisi kayak semula dan bener aja. Gak lama kemudian, tiba-tiba pintu depan itu ada yang ngebuka. Dak! Kenceng banget. Terus ditutup lagi tuh pelan-pelan. Cek. Disusul sama sorotan lampu senter. Gama perhatiin tuh dari celah pintu kamar. Si Mang Didi lagi nyenter ke seluruh bagian rumah. Dan terakhir nyorot ke badannya Banu. Satu orang. Semoga Arya, Kang Panjul, sama Maela gak ketahuan. Bawa golok atau pedang ini, Gam. Untungnya cuma satu orang. Mang Didi terus mulai ngedeket ke arah meja makan. Diiringin sama suara pedang yang diseret di lantai. Gak lama kemudian, tiba-tiba, mendadak Mang Didi sabetin itu pedang ke meja. Tepat di samping kepalanya Banu. Sempet Budi mau gerak di situ, tapi langsung ditahan sama Gama. Gama ngedenger Mang Didi ini bilang, Saya kira kamu sudah mati. Baguslah masih hidup. Ada yang mau aku tanya, Banu. Jawab cepat. Mang Didi ngomong gitu sambil ngejambak rambutnya Banu kayak gini nih ke belakang. Dan Banu gak ngejawab apa-apa di situ. Dia cuma diam aja tuh ngeliatin Mang Didi dengan tatapan yang ketakutan. Di mana kain hitam yang Ageng simpan? Cepat bilang. Saya nggak tahu soal kain itu. Cepat kasih tahu. Di mana kain hitam itu? Atau aku buat mati kamu. Mang Didi ngomong gitu sambil bang ngehantemin kepalanya Banu ke meja. Sampai-sampai jidatnya Banu ini berdarah. Mang Didi terus ngambil pisau dari balik punggungnya itu dan dia deketin ke kepalanya Banu. Posisi Mang Didi sekarang lagi ngebelakangin Gama sama Budi. Ngelihat ada kesempatan, Gama langsung tepok tuh pundaknya Budi.
Dan Budi langsung gerak. Budi pegang kenceng-kenceng pisau andalannya itu. Terus pelan-pelan dia jalan keluar kamar tuh. Dia ngedeketin Mang Didi. Dan gak pakai lama. Langsung dia kunci itu lehernya Mang Didi dari belakang. Mang Didi yang kaget. Langsung panik dan teriak-teriak tuh. Siapa kamu? Tapi Budi makin kenceng tuh. Ngunci lehernya Mang Didi. Sampai-sampai si Mang Didi ini makin kehabisan nafas. Terus Budi sayat-sayat tuh. Sat. Tangan Mang Didi yang megang pisau. Sampai pisaunya itu lepas dan jatuh. Mang Didi langsung teriak di situ. Ah! Budi lepasin itu kunciannya. Terus pakai tangan kiri. Dia hantem itu lehernya Mang Didi. Duh! Mang Didi di situ langsung jatuh ke lantai. Pedang yang tadi nancep di meja makan langsung diamanin sama Budi. Dan dia samperin tuh si Mang Didi yang lagi tepar di lantai. Budi terus jambak itu rambutnya si Mang Didi. Ngebangunin dia kayak gini sambil masih megang pedang yang tadi. Mang Didi di situ ketakutan sambil teriak-teriak, "Siapa kamu? Siapa?" Budi nggak jawab pakai kata-kata di situ. Pakai pedang itu. Dia sayat 2 kali kaki kanannya Mang Didi tuh. Sat. Teriak lagi Mang Didi di situ. Habis itu Budi langsung sabetin itu pedang ke perutnya Mang Didi. Sat, dan langsung dia bekap itu orang dari belakang. Tek. Budi bilang, Ini yang harus kamu rasain. Sakitnya kayak gimana? Jangan teriak. Nikmati aja sakitnya. Gama terus keluar kamar dan langsung nyalain lampu dapur tuh. Tak, buat ngeliat lebih jelas keadaannya Mang Didi. Gak lama, Arya sama Kang Panjo juga ikut keluar kamar. Dan itu ngebuat Mang Didi yang masih dibekap sama Budi kaget bukan main. Karena gak nyangka kalau dia bakal ngeliat Arya di situ. Sementara Banu udah gak sadarin diri tuh. Dan dia dibawa sama Kang Panjul ke kamarnya Maela. Budi terus ngelepasin bekepannya itu. Dan dia bilang, Apa yang mereka cari? Cepat ngomong sebelum kamu mati. Arya, sialan. Harusnya kamu mati. Budi terus ngasih pisaunya Mang Didi yang ada di lantai ke Arya. Terus dia ngasih isyarat ke Arya pakai anggukan kepala buat si Mang Didi ini. Tapi Gama tiba-tiba bilang, Tunggu, siapa itu Nita? Dan buat apa kalian ngelakuin semua ini? Nita. Arya, sekarang. Ritual itu akan terjadi walaupun aku mati, Arya. Bapak kamu biadab. Bahkan Nita, istri mudanya itu ditumbalkan sama janinnya. Termasuk ibu dan kehamilan kakak kamu. Selanjutnya kamu. Aku lebih baik mati daripada ngomong semuanya. ternyata Nita ini adalah istri mudanya atau istri simpenannya Pak Akbar. Dan yang masih jadi pertanyaan sekarang adalah, bisakah Gama sama yang lainnya ngehentiin ritual itu sebelum terjadi? Kita tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe. Sampai ketemu di part selanjutnya.